Kenapa gula darahnya bisa naiknya sama ketika mengkonsumsi oatmeal dengan mengkonsumsi nasi putih dan lain-lain tersebut? Badan kecil, tapi perut buncit karena minuman beralkohol. Sugar addict, sugar craving. Gimana sih cara ngatasinya? Masih dalam suasana lebaran. Masih nggak sih? Udah seminggu aja. Dari hari Senin lebaran sampai sekarang udah Senin lagi. Hari Senin berarti waktunya kita Q&A. Ada pertanyaan apa saja hari ini? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabar? Semoga kita sehat selalu. Kenapa semua? Nggak apa-apa, iseng aja. Habis bingung openingnya mau gimana? Mbak Google lagi mudik. Entah balik, entah nggak balik. Semoga sih balik. Seperti biasa, sebelum kita mulai Q&A hari ini, saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang saya ucapkan. Kembali lagi. Biasanya disautin Mbak Google juga. Oke, tanpa banyak cincong, langsung saja kita gasken Q&A kita hari ini. Pertanyaan yang pertama. Halo Kak, mau bertanya dong. Saya sempat melihat video di TikTok tentang salah satu konten kreator yang habis makan oatmeal dan naik gula darahnya hampir sama dengan ketika habis makan nasi plus telur dan sayur sawi kalau nggak salah ingat. Dan katanya bisa bertahan selama 2 jam di angka yang sama gula darahnya. Saya lupa berapa angkanya. Yang jadi pertanyaan, apakah berarti oatmeal nggak bagus untuk penderita diabetes Kak? Karena kenaikan gula darahnya sama saja dengan nasi putih dan lain-lain tersebut. Makasih Kak. Pertanyaan yang menarik, sepertinya saya pernah melihat video TikTok tersebut. Karena itu, mari kita bahas. Sebelum menjelaskan, saya pengen kalian lihat ini dan ini. Kandungan dari oatmeal sekitar 2 sendok makan atau kurang lebih 35 gram. Dan nasi putih 100 gram. Kok beda bang beratnya? Karena takaran saji dari oatmealnya 35 gram. Kalau 100 gram ya tinggal dikalikan. Kalau dari segi kalori bisa dilihat kalau oatmeal lebih tinggi kalorinya dari nasi putih. Jadi kalau untuk diet, ini kita ngomong soal diet menurunkan berat badan dulu ya. Baru nanti kita bahas kaitannya dengan gula darah dan penderita diabetes. Balik lagi, kalau dilihat dari nilai kalorinya saja, nasi putih lebih rendah nilai kalorinya. Apakah itu berarti nasi putih lebih bagus untuk diet? Belum tentu. Oatmeal atau Quaker Oat? Quaker Oat mah merek ya. Oatmeal termasuk jenis karbohidrat yang kompleks, yang lebih kaya akan serat daripada karbohidrat simpel seperti nasi putih. Karbohidrat kompleks seperti oatmeal akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diubah menjadi energi ketimbang karbohidrat yang simpel. Tentu akibatnya akan membuat kita kenyang lebih lama daripada mengkonsumsi karbohidrat simpel seperti nasi putih. Kalau dibandingkan sih, sama-sama 100 gram oatmeal dengan nasi putih, saya yakin akan jauh lebih kenyang kita mengkonsumsi 100 gram oatmeal daripada nasi putih. Tapi kembali lagi ke pendampingnya, karena nggak bisa kita melihat cuma dari satu makanan. Jarang ada yang makan cuma nasi putih tok atau oatmeal tok gitu kan, jarang ya. Kita lihat juga pendampingnya. Tapi kalau cuma dilihat dari nasi putih dan oatmealnya, memang lebih rendah nasi putihnya. Tapi jauh lebih mengenyangkan dan kenyang lebih lama oatmeal.
Tinggal gimana kebutuhan kalian. Lebih penting rasa, seperti lebih enak nasi putih tentu, tapi ada juga yang lebih suka oatmeal. Atau lebih penting kenyang dan kenyangnya tahan lama seperti oatmeal. Sekarang kita bahas ke kandungan gulanya dan pengaruhnya ke penderita diabetes. Dari sini kita bisa melihat kalau oatmeal kandungan gulanya 0, sedangkan nasi putih 0,5 gram atau setara 50 mg per 100 gram nasi putih. Bisa kita lihat bahwa akan jauh lebih bagus untuk mengkonsumsi oatmeal daripada nasi putih untuk penderita diabetes. Tapi kembali lagi ke toppingnya. Kalau dari kandungan gula kita bisa melihat bahwa oatmeal termasuk makanan yang glycemic indexnya rendah dan lebih kaya akan serat, sehingga kita bisa mendapat manfaat dari serat tersebut. Lebih bagus untuk kolesterol, maksudnya untuk menurunkan kolesterol, lebih bagus juga untuk pencernaan kita. Untuk mendukung data dari pernyataan tadi, saya akan lampirkan artikel-artikel dari Halodoc dan Halo Sehat tentang oatmeal. Nanti kalian bisa cek linknya di description box di bawah. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang konten kreator tersebut. Kenapa gula darahnya bisa naiknya sama ketika mengkonsumsi oatmeal dengan mengkonsumsi nasi putih dan lain-lain tersebut? Bisa beberapa kemungkinan. Bisa resistensi insulinnya, bisa pemilihan jenis oatmealnya, atau bisa juga topping yang digunakannya. Tetapi saya tidak akan membahas lebih jauh di hal ini. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Permisi bang, saya mau nanya. Saya termasuk orang yang badannya kecil tapi perutnya buncit bang. Kalau kata teman-teman sih karena saya sering mengkonsumsi minuman alkohol. Maklum bang, kerjanya di dunia malam. Tapi bener nggak bang, efek dari mengkonsumsi alkohol bisa buncit perutnya walaupun badannya kecil? Wah, dunia malam. Jangan-jangan bro ini Batman. Bat artinya kelelawar, man artinya orang. Kan kelelawar keluarnya cuman kalau malam. Jelek banget jokesnya. Maaf ya ngap ya. Badan kecil tapi perut buncit karena minuman beralkohol. Bisa jadi. Minuman beralkohol juga memiliki nilai kalori. Besar kecilnya tergantung dari jenisnya masing-masing. Yang jadi masalah, kadang minumnya suka nggak kira-kira. Apalagi kalau dikomporin sama temen-temennya. Ah, cemen lu, minumnya dikit doang. Ah, cupu lu, minumnya dikit banget. Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan tentu bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Meningkatkan resiko fatty liver. Meningkatkan lemak visceral di dalam tubuh kita. Lemak-lemak yang membungkus organ-organ kita di sekitar perut. Sehingga membuat kita seperti skinny fat. Terlihat kecil tapi perutnya buncit. Padahal sebenarnya lemaknya tinggi, kadar lemaknya tinggi. Apalagi kalau diperparah dengan tidak pernah olahraga. Masa ototnya kecil, makin kelihatan dah tuh. Badannya kecil tapi perutnya buncit. Mengkonsumsi minuman beralkohol boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu sering, jangan berlebihan juga. Kaitannya dengan visceral fat yang tinggi tadi bisa memberatkan kerja-kerja organ tubuh kita. Bisa mengakibatkan komplikasi kesehatan sampai gagal fungsi organ-organ tubuh kita. Karena itu, minumlah dengan bertanggung jawab. Sayangi tubuh kalian. Be a responsible drinker. Pinjem kata-katanya Om Deddy. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kak, nanya dong, aku itu termasuk orang yang sugar addicted. Kalau sehari nggak makan atau minuman yang manis-manis, rasanya lemes dan nggak enak, Kak. Craving sugar, Kak. Badan udah melar. Yang paling nggak mau kalau sampai kena diabetes, Kak. Ada tips nggak, Kak, buat ngatasi kecanduan gula kayak aku ini, Kak? Thanks before. Tipsnya, kalau lagi sugar craving, buka video saya, nonton saya yang manis ini. Narsis. Bercanda ya, Kak?
Sugar addict, sugar craving. Gimana sih cara ngatasinya? Sama dengan cara mengatasi kecanduan-kecanduan yang lain. Bisa dengan dialihkan. Contohnya diganti dulu gulanya dengan gula-gula yang rendah kalori atau zero kalori seperti stevia atau aspartam. Katanya gula-gula buatan seperti stevia atau aspartam tersebut lebih nggak bagus kak buat kesehatan daripada gula pasir biasa. Kata siapa? FDA sudah lolos, BPOM sudah lolos. Sampai ada penelitian yang menyatakan sebaliknya, saya rasa lebih aman mengkonsumsi stevia atau aspartam tersebut selama dalam jumlah yang dianjurkan aman untuk dikonsumsi. Daripada kecanduan gulanya tetap dilanjutkan dengan gula yang direfinasi. Gula pasir maksudnya. Yang sudah jelas berbahaya jika dikonsumsi berlebihan, lebih baik diganti dengan gula-gula seperti stevia atau aspartam. Tapi kalau takut, tetap mau pilih yang aman, bisa juga diganti dengan manis-manis yang alami, seperti buah-buahan atau madu alami. Jangan madu sintetis yang isinya gula juga. Sambil kita belajar mengatasi kecanduan manis tersebut, dialihkan ke kegiatan-kegiatan lain, misal olahraga atau nonton video saya. Asal jangan dialihkan dengan kecanduan lain yang sama-sama membahayakan kesehatan. Mengatasi kecanduan memang tidak mudah, karena itu buat kakaknya atau buat orang lain yang sedang nonton video ini yang merasa sedang kecanduan gula juga. Semangat, kamu pasti bisa. Oke, sampai di sini dulu Q&A hari ini. Semoga bisa menjawab dan bermanfaat. Buat yang punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Bisa bertanya di mana Mbak Google? Oh iya, lupa lagi mudik. Bisa bertanya langsung ke kolom komentar di bawah atau DM ke IG saya. Buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Pencet juga tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info tentang diet dan healthy lifestyle berikutnya. Yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share, siapa tahu sedang ada yang membutuhkan video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Bisa jadi minuman terlihat buncit tapi badan kita kecil, apalagi diperpala. Daripada tetap dilanjutkan kecanduan gulanya dengan gula-gula yang sudah direfinasi, gula pusir kan. Oke, sampai di sini dulu videoku yuk.